Halo, jumpa lagi dengan Rosidowati MPD dengan video pembelajaran. Sekarang yang akan Ibu berikan adalah mengenai persamaan trigonometri yang kedua tentunya untuk kelas 11 MIPA Matematika Peminatan. Nah ya, jika Anda ingin memahami persamaan trigonometri lebih dalam lagi ya, Anda boleh lihat di tik saja Rosidowati playlist persamaan trigonometri ya. Coba saksikan video-video pembelajaran. Semoga video pembelajaran yang Ibu sampaikan benar-benar membantu Anda untuk belajar di dalam masa-masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh. Coba kita lihat video pembelajaran yang akan Ibu bagikan adalah mengenai persamaan trigonometri 11 MIPA Matematika Peminatan. Sekarang Ibu akan membahas mengenai persamaan trigonometri sederhana ya, supaya Anda memahami konsepnya dengan baik dan benar. Inilah video pembelajaran, belajar mudah bersama dengan Ibu, belajar matematika. Yang pertama, Ibu bacakan terlebih dahulu soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x min 30 derajat sama dengan min setengah, di mana x-nya dalam interval 0 derajat sampai 360 derajat. Dimulai dari 0 sampai 360 derajat. Jadi cos berapakah ya? Cos 2x min 30 harus sama dengan min setengah. Jadi min setengah ini nilai min setengah ya. Cos berapa sehingga min setengah? Nilai fungsi trigonometri kosinus berapakah, berapa derajat sehingga hasilnya min setengah? Sebelum dijawab atau dibahas, coba lihat dulu untuk mengingatkan kamu sehingga kamu memahaminya dengan benar ya. Di dalam kuadran 1 ada segitiga dengan besar sudut 60 derajat. Tuh. Ini kuadran pertama yang merah, sudutnya yang ini di kuadran pertama 60 derajat. Perbandingan sisi-sisinya ini enggak sembarang. Sudah kita buktikan jikalau 60 derajat, sisi di sampingnya 1, sisi di hadapannya akar 3, sisi miringnya 2 ya, pakai Pitagoras. Dari mana kamu ketahui perbandingan sisi-sisi ini? Dari pembuktian segitiga sama sisi yang sudah Ibu bahas. Pembuktian nilai sinus kosinus untuk 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat. Bisa Anda lihat di video bukti nilai sin kos ya. Jadi 60 derajat, sisi di sampingnya 1, di hadapan 60 akar 3, sisi miringnya 2 dari akar 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat, akar 4 ya, 2. Kamu sudah paham? Nah, kosinus 60 derajat, betul? Adalah 1/2. Kosinus 60, Ibu ulangi. Samping 60 derajat, samping sudut 1/2. Sekarang Ibu tanya kosinus di kuadran 2. Ini di kuadran 2, segitiga merah ini di kuadran 2 dengan di kuadran 1 bagaimana? Kongruen. Sekarang Ibu tanya dimulai dari sumbu X positif. Dari awal sekian, dari sumbu X positif, melingkar searah atau berlawanan? Berlawanan dengan jarum jam sampai sini. Ini lebih dikit ya, sampai sini saja. Nah, berapa derajat? Bagus.
180 kalau garis lurus dikurangi 60. Ibu ulang, ini berarti 120 derajat. Nah, kosinus 60 adalah 1/2. Kosinus 120 adalah min 1/2. Ya. Ulangi, kosinus 60 kuadran pertama 1/2. Kosinus 120 min 1/2. Sisi miringnya selalu positif ya. Karena ini R, jari-jari, akar dari selalu positif ya, positif akar. Nah, begitu. Jadi jangan lupa kosinus kesimpulannya di kuadran kedua adalah negatif. Besarnya sama, kosinus 60 1/2, kosinus 120 min 1/2. Besarnya sama, tandanya saja yang berbeda. Negatif di kuadran 2. Kosinus ini, rumus ini berlaku secara umum, bukan hanya 60 derajat. Kosinus 180 min A sama dengan min cos A. Ya. Jadi A-nya 60 yang ini A-nya 60. Kosinus 180 kurang 60. Kosinus bagus 120 sama dengan apa? Min cos 60. Jadi ini A-nya 60. Ini A-nya 60. Betul? Jadi cos 120, ingat saja cos 60 sama dengan cos 60, tapi tandanya negatif ya. Jadi cos 120 min 1/2. Cos 120 sama dengan min cos 60. Jelas ya? Nah, gitu. Jadi di kuadran 2 kosinus itu negatif. Di kuadran 2 yang positif itu apa? Sinus kan? Nah, jadi yang lainnya negatif. Bagus. Kita lihat lagi yang bernilai negatif untuk kosinus di kuadran selain kuadran 2 di kuadran mana? Coba kita lihat. Nah, segitiga yang merah perhatikan, segitiga yang merah perhatikan. Ini kuadran ke-3 ya, ini kuadran pertama. Kosinus 60 1/2. Sedangkan kosinus 240 adalah min 1/2. Ibu ulang. Segitiga merah kuadran 1. Perbandingan sisi-sisinya sudah dibuktikan. Di samping 60 derajat 1 ya. Sisi miring 2, di depan 60 derajat akar 3. Kuadran 3 segitiganya kongruen 60 derajat, 60 derajat. Tuh. Nah, dari sumbu X positif, sudut dinyatakan positif jika berlawanan atau searah. Jika berlawanan dengan arah jarum jam. Jika sampai sini, nah ini kan garis lurus. 180 tambah 60.
berarti 240 ya. Kosinus 61 per 2 rupanya yang kuadran 3 180 tambah 60 240. Kosinus 240 sama dengan min 1 per 2. Besar angkanya sama 1/2, tandanya negatif. Kesimpulan rumusnya kuadran 3. Kosinus 180 plus A, ini tadi 180 plus A, A-nya di sini 60 ya, untuk kasus ini, sama dengan min cos A, sama dengan min, ini min tandanya nih, di sini kosinus cos A, nih sama dengan ya, atau apa? Kosinus 180 plus 60, A-nya 60, kosinus 240 sama dengan min cos, kalau di sini 60 ya di sini A-nya 60, min cos 60, min setengah. Begitu. Jadi kamu gunakan rumus yang memudahkan untuk mengingat ya. Ingat cos 60 itu setengah. Lalu yang min setengah kuadran berapa? 2 dan kuadran 3 yang ini. Gitu. Jelas? Bagus. Sekarang ke penyelesaian soal yang tadi. Nah, ya. Sekarang berarti kamu jadi bisa menyelesaikan soal ini. Coba kita lihat. Ibu perkecil dulu ini, jangan mengganggu. Tentukan himpunan penyelesaian dari kosinus 2x min 30 derajat sama dengan min setengah. Min setengah itu tadi udah Ibu jelaskan. Kosinus 120 derajat kuadran 2 ya, dari 180 kurang 60 itu. Jadi minus setengah itu kosinus 120 derajat kuadran 2 dan yang kuadran 3 180 plus 60 240. Tapi kamu harus hafal cos 60 itu setengah. Cukup itu aja ya. Yang lainnya pasti bisa. Jadi 2x min 30 derajat ini jelaslah harus 120 derajat ya, dengan 240 derajat. Itu. Kamu kalau bingung misalkan min setengah ini adalah cos 120. Berarti 2x min 30 sama dengan 120 derajat. Jangan lupa plus K kali 360 derajat. Dengan catatan K adalah bilangan bulat. Yang positif itu perputaran searah jarum jam. K-nya 1 kali putaran. K-nya 2 kali putaran. K-nya min 1 kali putaran, tapi ke bawah searah jarum jam. Itu artinya K ya. Bilangan bulat itu perputarannya. Nah, jadi 2x min 30 derajat ini ganti saja dengan 120 derajat. Jangan lupa plus K kali 360. Itu yang kuadran 2. 2x min 30 derajat ini ganti saja dengan 240 derajat. Yang kuadran 3 plus K kali 360. Kita mencari himpunan
penyelesaiannya berarti mencari X-nya berapa derajat. Berarti ini 2X sama dengan 120 nih, ditambah 30, 150 derajat plus K kali 360. Supaya kita peroleh X, bagi 2 semuanya, X 75, bagi 2, jangan kedua-duanya kalau dibagi 2, cukup salah satu. K kali 360 derajat bagi 2. Kamu nggak usah bingung, misalkan 4 kali 2 aja, 8 kan? 4 kali 2, 8. Kalau 8 bagi 2, 4 kan? Nah, 4 kali 2, apakah kalau dibagi 2, 4 bagi 2, 2 bagi 2? 4 bagi 2, 2 bagi 2. Tidak kan? Jadi salah. Nah, jadi salah satu saja. Jadi jika, nah, dibagi 2, X bagi 2, bagi 2, salah satu saja. Jadi periodanya berubah 180 derajat ya. Untuk K-nya 0, 75 derajat. Artinya belum berputar. Untuk K-nya 1, 181 kali 180 tambah 75, 255 derajat. Bagus. Jawabannya kita peroleh 1, 2. Baru 2, hati-hati. Kamu biasanya suka lupa nih kemungkinan yang ini. Jadi tentukan dulu. Ini kuadran 2, selesai. Yang kuadran 3 jangan lupa ya. Yang kuadran 3 adalah yang min setengah ini adalah kosinus 240, betul? Kosinus 240 berarti 2X min 30 harus 240 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini 2X sama dengan 240 ditambah 30, 270 plus K kali 360, bagus. Cari penyelesaiannya, bagi 2, X bagi 2, bagi 2, 135, K kali 360 bagi 2, cukup salah satu, ini saja bagi 2, K kali 180, bagus ya. Jika K-nya 0, tentulah X-nya 135 derajat. Jika K-nya 1, tentulah 135 derajat tambah 1 kali 180 ini, tambahkan 315 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah susun dari yang kecil. 75 derajat, 135 derajat, 255 derajat, 315 derajat. Ya, itu artinya himpunan penyelesaiannya. Misalkan kamu cek ya, saya nggak percaya, saya mau cek, bagus, Mbak. Saya mau cek himpunan penyelesaian yang 75 derajat. X-nya 75, cos 2 kali 75, 150, kurangi 30, 120, kosinus 120, min setengah. Jadi kosinus 120 ingat saja 180 kurang 60. Ya, cos 60 ingat cos 60 setengah. Tapi tandanya kosinus 120 itu negatif setengah. Gitu ya. Kalau kamu cek ini semua himpunan jawabannya. Paham ya? Bagus. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang seperti Ibu sebutkan, kemudian ubah ke radian ya. Caranya seperti ini. Bebas ya, tapi ada cara termudah tanpa kita menghitung tapi di luar kepala. Jadi langsung kita bisa menentukan dengan cepat
Misalkan seperti ini. Caranya berbeda-beda, namun kamu boleh ya memperhatikan apa yang Ibu jelaskan ini. Coba kita lihat. Misalkan tadi Ibu bacakan terlebih dahulu. Himpunan penyelesaiannya 75 derajat, 135 derajat, dan seterusnya 255, 315 derajat. Ini harus diubah ke radian ya. Misalkan 75 derajat itu berapa radian? Jelas 75 derajat dibagi 180 derajat V radian. Ingat, 1 V radian itu adalah 180 derajat ya. 1 V radian 180 derajat. Jadi kalau 75 derajat, 75 per 180 derajat V radian. Nah, ini sebetulnya kita langsung tahu, sekian. Caranya begini. Boleh kamu hitung seperti ini. Yang pertama, ini kan harus mengotret nih. 75 bagi 180 tanpa dipotret di luar kepala, caranya gini, 60 derajat. Kalau 60 derajat kan mudah tuh, 60 bagi 180, sepertiga V radian, betul? Kalau 30 derajat juga mudah, 30 bagi 180, seperenam V radian, betul? Mudah kan? Berarti kalau 30 derajat, seperenam V radian. Kalau 15 derajat, kita mudah tuh hitung di luar kepala. Oh, dibagi 2. 30 bagi 2. Berarti seperenam bagi 2. 1/12 V. Oh iya. Berarti 75 derajat itu 60 tambah 15. Betul? 60 derajat tambah 15 derajat. 60 derajat itu adalah sepertiga V radian ditambah 15. 15 1/12 V radian. Langsung kita jawab 5/12 V radian. Boleh seperti itu, mudah ya. Jadi ini cara Ibu. Nanti terserah kamu menghitung lebih cepat dengan cara bagaimana, bebas ya. Misalkan 135 nih, ini enggak Ibu tuliskan. 45 derajat dikali 3 kan? Ya, boleh. 90 tambah 45 boleh. 45 kali 3 boleh. 45 1/4 V kali 3. 3/4 V radian tuh, mudah. Ya. Nah, kamu coba cara-cara yang mudah menentukan V radian tanpa kita hitung biar cepat gitu. Misalkan nih 315. Saya mau hitung di luar kepala. 360 berapa? 2 V kan? Dikurangi 45 ya. 2 V kurang 1/4 V. Tuh. 1 3/4 V radian atau 7/4 V radian. Gitu ya. Jadi coba ini sama kamu ya. Ibu tuliskan satu saja. Jadi teknik menghitungnya bebas. Yang penting kita bisa selesaikan dengan mudah bahkan di luar kepala. V radian 180 derajat. Setengah V 90. 1/4 V berapa? 45, betul. Jadi menghitung 315 derajat cukup 2 V radian kurangi 2 V 360 kurang 45. 2 V kurang 1/4 V. 1 3/4 V radian. Begitu ya. Oh ini dong Bu, 255. Boleh 240 plus 15. 240 bagi 180. Boleh begini. 60 kan sepertiga V. 60 ya. Sepertiga V kan di luar kepala. Kalau 240 kali 4, 4/3 V, tambah 15, 4/3 tambah 1/12 V. Ya, mudah kan? Iya ya. Coba ya, mengubah derajat ke radian. Besaran sudut dalam derajat juga dalam radian. Nah,
Ini untuk mengingatkan kembali kamu supaya tidak lupa bahwa sudut-sudut yang bernilai positif di kuadran pertama itu semuanya berlaku buat sin, cos, dan tangen. Di kuadran 2 ada yang bernilai positif yaitu apa? Sinus bagus, sinus bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Supaya kamu gak bingung karena rumus itu begitu banyak ya, nih bantuan dari Ibu, gunakan saja kuadran 2 180 min A yang sudah Ibu jelaskan pembuktiannya. Sin 180 min A sama dengan sin A, yang lainnya negatif. Sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Tinggal tandanya di sini sin saja yang positif, yang lain negatif gitu. Misalkan Ibu tanya sin 120. Kamu ingat? Sin 60. Betul. Berapa? Setengah akar 3. Iya. Kalau Ibu tanya kosinus 150. Kamu ingat? Cos 30. Berapa? Setengah akar 3. Tapi kosinus 150 min setengah akar 3. Nanti Ibu bahas kembali yang itu ya. Jadi gunakan kuadran 2 sinus 180 min A. Kuadran 3 gunakan 180 plus A. 180 plus A ya. Itu. Kuadran 3 yang positif tangan nih. Tangan 180 plus A sama dengan tangan A. Yang lainnya negatif. Gitu. Kuadran 4 yang positif kosinus. Betul. Yang lainnya negatif. Kuadran 4 pakai 360 min A. Ya. Sin 360 min A sama dengan min sin A. Kosinusnya positif, yang lainnya negatif. Sin, tangen, sekan, kosekan. Kotangen itu adalah kebalikan. Jadi kotangen jelas kebalikan tangen. Mudah ya. Tentukan nilai tangen, kalau kotangen balikan. Gitu saja. Nanti itu Ibu bahas mendetail di video lainnya. Sekan itu kebalikan cos. Kosekan itu kebalikan sin ya. Ini rumus-rumusnya saja dulu. Kuadran 4 boleh saja kita nyatakan dengan sin min A, cos min A. Di sini A-nya tapi yang A di sini lancip, artinya 0 sampai 90 ini. Sin min A, cos min A, tangen min A ya. Nah, kosinus di kuadran 4 positif, yang lainnya negatif, begitu. Mudah kan ya? Jadi nilai-nilai sinus, kosinus, tangen di kuadran 1, 2, 3, 4 supaya memudahkan kamu, gunakan saja rumus kuadran 2 180 min A jika dilancip sudutnya A derajat. Kuadran 3, 180 plus A derajat. Kuadran 4, 360 min A derajat atau min A derajat. Dengan catatan A-nya lancip. Nah, itu untuk mempermudah kamu. Ya, jangan dulu pakai rumus yang lain. Supaya ingat-ingat, mengingat dengan mudah. Lalu ingat nilai-nilai yang istimewanya. Sin 30, ingat saja sin 30 setengah. Kalau sudah ingat sin 30 setengah, cos 60 pasti setengah. Sin 45 setengah akar 2.
pasti sama dengan cos 45, setengah akar 2. Tangan 45, 1. Ya. Kalau tangan 30, sepertiga, akar 3. Tangan 60, akar 3. Dan seterusnya nanti itu kita bahas lagi. Ya, di video-video yang lainnya. Ya, jadi sudut-sudut yang bernilai positif di setiap kuadran kamu sudah paham. Kuadran 2 yang bernilai positif, sinus. Kuadran 3, tangen. Kuadran 4, kosinus. Kuadran 1 jelas positif semuanya ya. Nah, jadi kamu sekarang nggak bingung lagi. Nah, ini di kuadran 1 nilai positif, semua fungsi trigonometri, semua nilai-nilai dari sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan sebagainya positif. Kuadran 2 sinus, kuadran 3 tangen, kuadran 4 kosinus yang bernilai positif. Jadi kamu nggak hanya menghafal STC, betul, boleh STC, tapi mengerti konsepnya. STC, sinus, tangen, kosinus, ya. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini, menentukan penyelesaian persamaan trigonometri yang sederhana. Saksikan video pembelajaran yang lainnya yang membantu Anda, yang memudahkan Anda belajar matematika. Belajar matematika, belajar mudah bersama dengan Rosidawati MPD. Sampai jumpa, tetap semangat. Saksikan video-video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa.